Tidak ada hari yang lain. Hari kemarin adalah Rajab. Al-Yaum adalah Sya'ban. Wal godan, hari esok adalah Ramadan. Kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini mendapatkan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami bisa hidup di bulan Ramadan ya Rabb. Karena memang banyak di bulan-bulan Sya'ban itu banyak mereka yang kembali kepada Allah. Khususnya orang-orang yang soleh kembali kepada Allah. Tapi sekarang ini masuk bulan Sya'ban, hasil kemarin sudah keluar, banyak orang yang hilang akalnya karena kalah dalam hitungan politik. Zahaba aklu, hilang akalnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan partai ini, partai itu. Allah tidak membutuhkan jamiah ini, jamiah itu. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluknya, tidak sama sekali. Kitalah yang membutuhkan Allah. Sehingga di saat kita berjumpa dengan Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu akan bersama kita. Ini yang kita harapkan. Yang kita duduk dari tadi pagi di tempat ini, ada yang sudah balik kanan, balik kiri, ada yang sudah sambil tiduran, ada yang sudah haus. Untuk apa kita berkumpul pada hari ini? Untuk mencari ridha Allah, ikhlas lillahi ta'ala, bukan basa-basi hidup ini. Ramadan sebentar lagi akan datang. Ayo cepat singkirkan lengan baju kita untuk Ramadan. Cukup, masalah kemarin sudah selesai, sudah. Tujuan kita ini untuk hidup di bulan Ramadan apa? Agenda apa yang kita sudah persiapkan itu? Agenda apa? Kita bukan tokoh politik, bukan tokoh ini, tokoh itu. Agenda apa kita? Kita hanya menjadi pengamat politik saja. Umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid dari Hadratus Syekh harus memiliki kegiatan. Kalau perlu ditulis, untuk masuk Ramadan saya akan membaca Al-Quran 1 kali, apa 20 atau 30 kali khatam. Untuk masuk bulan Ramadan saya telah menyiapkan diktat saya, tulisan saya. Saya akan membaca Al-Quran dengan secara tadabbur, dengan secara memahami ayat-ayat itu. Program saya membaca Al-Quran di bulan Ramadan agar saya bisa baca Al-Quran dan menangis tentang arti-arti daripada Al-Quran itu. Alhamdulillah, kita pun harus punya target di dalam hidup Ramadan. Hadratus Syekh meninggal dunia pada tanggal 27 Sya'ban. Subhanallah, kalau kita sampai di bulan Ramadan, kita jangan melupakan beliau, mendoakan beliau, sehingga kita tetap berada di dalam perahu baginda, perahu Hadratus Syekh. Hadratus Syekh khawatir di saat Hadratus Syekh meninggal dunia nanti, waktu masa hidup Hadratus Syekh pun pernah khawatir kepada kita. Hadratus Syekh khawatir kepada murid-muridnya. Jangan sampai setelah beliau meninggal dunia, ada di antara murid-muridnya yang keluar jalur. Ada di antara murid-muridnya yang tidak setia lagi. Ada di antara murid-muridnya yang pengkhianat. Ada di antara murid-muridnya yang tidak mau lagi mengikuti. Dan ada di antara murid-muridnya yang hanya mengikuti karena ada keuntungan dan kepentingan di situ. Itu tidak dikehendaki oleh Hadratus Syekh. Hadratus Syekh mendidik roh kita, mendidik kita agar kita menjadi orang-orang apa? Orang-orang yang senantiasa ikhlas billahi ta'ala. Karena mereka qulubul arifina laha uyunun yara ma la yaranan nadirina wa ajnihatun tatiru bighairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Hati-hati
Seorang aulia itu mereka melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Dia terbang mengelilingi singgasana Allah. Walaupun tidak ada sayapnya, tapi mereka bisa terbang mengelilingi singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa bersama kita. Dikatakan oleh Imam Syuhrawardi, apabila kita sudah meninggal dunia, itu kita sudah lepas. Kalau burung itu masih di dalam sangkar, itu berarti jasad atau roh masih berada di dalam jasad. Tetapi apabila roh sudah keluar, itu bagaikan burung sudah terlepas, bebas terbang dari sangkarnya. Maka tidak ada jarak antara kita dengan Rasulullah. Tidak ada jarak antara kita dengan Romo Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Dan tidak ada jarak antara kita dengan para aulia. Dan tidak ada jarak antara kita dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Hari ini alhamdulillah kita sudah membacakan doa untuk kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang membesarkan kita. Mereka mengharapkan di dalam kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Ja'far Al-Hakkari dalam kitabnya Al-Hidayah, beliau menyebutkan bahwa setiap malam Jumat ini pun sesuai dengan hadis baginda Rasulullah, itu para arwah-arwah itu datang ke rumah anak-anak serta keluarganya. Beliau minta izin kepada Allah untuk turun sampai ke langit dunia dan sampai ke rumah-rumah keluarganya. Dan mereka pun berkata, wahai keluarga. Ayah kita berkata, wahai anak-anakku. Istri kita yang sudah wafat berkata, wahai suamiku. Suami yang sudah meninggal dunia mengatakan, wahai istriku. Ibunda kita yang sudah di alam sana pun berkata, wahai anak-anakku. Guru kita yang kita cintai pun itu pun berkata kepada kita sebagai murid-muridnya, dia berkata, wahai muridku, wahai muridku, wahai muridku, wahai muridku. Berapa banyak keluhannya, suaranya? 1000 kali. 1000 kali orang-orang yang kita cintai memanggil kita. Wahai anakku, kata ibu kita. Wahai anakku, kata ayah kita. Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Kemana engkau sekarang? Waktu aku datang menjengukmu di malam-malam ini engkau tidak ada. Kemana engkau pergi? Engkau melupakan aku. Berkata ayah dan bunda kita seperti itu. Subhanallah. Mereka di alam sana itu pun sangat membutuhkan doa dan istighfar kita. Maka itu Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli wa qur rabbirhamhumā wa qul kamā rabbayānī shaghīran. Allah menciptakan manusia seperti dalam hadis baginda Rasulullah, nutfah, bertemu antara sperma dengan ovum seorang wanita, kemudian arba'ina yauman menjadi nutfah, menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi mudghah arba'ina ba'da arba'ina yauman, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meniupi ruh di situ. Maka pada itu pun Allah menulis tentang ajalnya seperti apa, rezekinya seperti apa, amaliannya seperti apa, dan apakah dia seorang yang saqiun atau syahid, dia seorang yang celaka atau seorang yang selamat, telah ditulis. Maka ditulis itu semua. Mata saudara ini diciptakan di mana? Di mana diciptakan mata kita ini? Di waktu kita berada di dalam rahimnya. Telinga kita diciptakan kapan? Diciptakan oleh Allah.
Diciptakan telinga ini di saat kita berada di dalam rahim ibunda kita yang tercinta. Tangan kita, hati kita, jantung kita diciptakan kapan? Diciptakan di saat kita berada di dalam rahim ibunda kita.